Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di antara nama-nama besar yang terukir abadi dalam sejarah Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menempati tempat yang sangat istimewa. Ia bukan hanya sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang membenarkan risalah Islam tanpa keraguan sedikitpun. Keimanannya lurus, keberaniannya teguh, dan pengorbanannya tak pernah terhitung. Kisah Abu Bakar adalah kisah tentang keyakinan tanpa syarat, tentang kejujuran yang tak tergoyahkan, dan tentang hati yang sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita simak perjalanan hidupnya, sejak masa sebelum Islam hingga menjadi sosok Muslim yang keimanannya menjadi teladan sepanjang zaman. Asal-usul dan kehidupan di masa jahiliyah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayahnya bernama Uthman bin Amir, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Quhafah. Sementara ibunya bernama Salma binti Sokhr. Ia berasal dari Bani Taim, salah satu kabilah terpandang di Quraisy. Bani Taim dikenal sebagai kabilah yang berpengaruh, cerdas, dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Pada masa jahiliyah, kabilah ini diberi amanah untuk mengurus persoalan denda dan diat. Jika terjadi pembunuhan atau pelanggaran besar di Makkah, Bani Taimlah yang bertugas menengahi dan mengelola pembayaran kepada keluarga korban. Abu Bakar sendiri adalah tokoh utama dan pemimpin di kabilahnya. Ini menunjukkan bahwa sejak sebelum Islam, ia telah memiliki posisi yang sangat terhormat di tengah masyarakat Quraisy. Secara fisik, Abu Bakar digambarkan bertubuh kurus, berkulit putih, dan bertinggi sedang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa karena tubuhnya yang ramping, urat-urat di tangan Abu Bakar tampak jelas. Namun Islam tidak pernah menjadikan fisik sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Yang dinilai adalah iman dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menegaskan hal ini melalui kisah Abdullah bin Mas'ud. Ketika betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus terlihat, dan sebagian sahadat tertawa, Nabi bersabda bahwa betis tersebut lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Begitulah Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang bukan pada rupa, tetapi pada ketakwaan. Kepribadian mulia sebelum Islam. Di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab, pakar silsilah bangsa Arab. Ia mengetahui dengan sangat rinci garis keturunan suku-suku Quraisy, sejarah keluarga mereka, serta hubungan antar kabilah. Jika ada orang Arab yang ingin mengetahui asal-usul keluarganya, Abu Bakar adalah rujukan utama. Lebih dari itu, akhlak Abu Bakar sangat mulia, bahkan sebelum Islam datang. Ia tidak pernah dikenal sebagai peminum khamar, padahal minuman keras adalah hal yang sangat umum di kalangan masyarakat Arab saat itu. Abu Bakar dengan kesadarannya sendiri mengharamkan khamar atas dirinya, karena ia melihat bagaimana minuman itu merusak akal dan kehormatan manusia. Ia juga tidak pernah menyembah berhala. Suatu hari, Abu Bakar mendekati sebuah patung, dan berkata, "Aku lapar, berilah aku makanan." Patung itu tetap diam. Ia berkata lagi, "Aku tidak punya pakaian, berilah aku pakaian." Tetap tak ada jawaban. Dengan kesal, Abu Bakar mengambil batu dan melemparkannya ke patung tersebut hingga jatuh tersungkur. Saat itu ia berkata dalam hatinya, "Tuhan macam apa ini, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat." Kejujurannya membuat orang-orang merasa aman dan nyaman ketika berbicara dengannya. Ia tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu dalam berdagang, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Karena itulah, sebelum Islam pun Abu Bakar sudah sangat dicintai dan dihormati. Persahabatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses dan sangat kaya. Rumahnya berada di lokasi strategis, dekat dengan rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, hubungan persahabatan antara Nabi dan Abu Bakar pun semakin erat. Mereka saling mengenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak luhur. Tidak pernah sekalipun Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad berdusta, apalagi berkhianat. Inilah yang kelak menjadi dasar kuat bagi keimanannya. Pencarian kebenaran dan isyarat kenabian. Dalam salah satu perjalanannya ke negeri Syam, Abu Bakar mengalami mimpi yang membuatnya gelisah. Mimpi itu mendorongnya mencari jawaban. Ia menemui seorang pendeta Nasrani yang masih mengikuti ajaran murni Nabi Isa alaihi salam. Setelah mendengar kisah Abu Bakar, pendeta itu menanyakan asalnya.
lalu menyampaikan kabar bahwa akan muncul seorang nabi terakhir dari Mekah. Pencarian Abu Bakar berlanjut hingga ia menemui Waraqah bin Naufal, seorang ulama Nasrani yang sangat alim dan memahami kitab-kitab terdahulu. Waraqah membenarkan kabar tersebut dan menegaskan bahwa nabi terakhir akan menerima wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Peristiwa agung itu mengubah arah sejarah umat manusia. Keislaman Abu Bakar yang tanpa ragu. Suatu hari, Abu Bakar mendengar kabar bahwa Muhammad mengaku sebagai utusan Allah dan mencela berhala-berhala Quraisy. Mendengar itu, Abu Bakar tidak marah, tidak pula ragu. Ia justru segera menemui Nabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau diutus oleh Allah untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan kesyirikan, serta membacakan ayat-ayat Al-Quran, Abu Bakar langsung berkata dengan penuh keyakinan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Tidak ada jeda, tidak ada keraguan, tidak ada permintaan bukti tambahan. Keimanan Abu Bakar begitu murni dan lurus. Inilah sebabnya ia digelari As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Perjuangan dan pengorbanan tanpa batas. Setelah masuk Islam, Abu Bakar tidak pernah setengah-setengah. Ia langsung berdakwah, mengajak orang-orang terdekatnya kepada Islam. Melalui perantaraannya, masuk Islamlah para sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua kelak menjadi pilar utama Islam, dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar juga menggunakan hartanya untuk membela kaum muslimin yang tertindas. Ketika Bilal bin Rabah disiksa dengan batu besar di padang pasir oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Bakar datang dan membelinya dengan harga mahal, lalu memerdekakannya karena Allah. Ia tidak peduli hartanya habis. Baginya, harta hanyalah sarana untuk mencari ridha Allah. Sahabat dalam hijrah dan kemuliaan abadi. Puncak kemuliaan Abu Bakar terlihat saat ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dalam peristiwa ini, Allah sendiri mengabadikan kedudukan Abu Bakar dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 40, dengan menyebutnya sebagai sahabatnya Rasulullah. Di Gua Tur, saat Abu Bakar khawatir keselamatan Nabi, Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat itu menjadi bukti kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Penutup dan hikmah. Abu Bakar As-Siddiq adalah bukti nyata bahwa keimanan sejati melahirkan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan tanpa batas. Ia bukan sekedar sahabat, tetapi teladan bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, dan mengajarkan kita untuk selalu membenarkan kebenaran tanpa ragu, sebagaimana Abu Bakar membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.